'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Manajemen pemberian pakan pada ayam layer di kandang open house harus memperhatikan kualitas, kuantitas, dan frekuensi pemberian. Pakan harus mengandung nutrisi seimbang terutama protein 16 hingga 18%, energi metabolis 2700 hingga 2850 kilokalori per kilo, kalsium 3,5 hingga 4,5%, dan fosfor 0,4 hingga 0,5% untuk mendukung produksi telur yang optimal menurut Leysen dan Summers tahun 2008. Menurut North dan Bell tahun 1990, sistem pemberian pakan dapat menggunakan automatic feeder atau true feeder untuk memastikan distribusi merata dan mengurangi waste. Selain itu, pemberian pakan sebaiknya dilakukan 2-3 kali sehari untuk mencegah pakan menggumpal akibat kelembaban tinggi di kandang open house. Sementara itu, manajemen air minum harus memastikan ketersediaan air bersih secara ad libitum atau tersedia sepanjang waktu. Sistem nipple drinker atau bell drinker lebih direkomendasikan karena mengurangi tumpahan dan kontaminasi dibandingkan tempat minum terbuka menurut Mensch et al. Tahun 2021. Kualitas air harus dicek secara berkala untuk menghindari bakteri seperti E. coli dan kadar mineral berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan ayam. Menurut Jacob et al. Tahun 2015, debit air yang ideal adalah 70 hingga 100 ml per menit per nipple untuk memenuhi kebutuhan hidrasi ayam layer. Selanjutnya, peralatan kandang open house untuk ayam layer. Kandang open house memerlukan peralatan khusus untuk menunjang produktivitas ayam layer. Peralatan utama meliputi tempat makan atau feeder yang biasanya berupa linear feeder atau pen feeder yang diletakkan di sepanjang kandang untuk memudahkan akses ayam. Yang kedua, ada sistem minum. Yang dianjurkan adalah nipple drinker atau bell drinker yang lebih efisien dalam menghemat air dan menjaga kebersihan dibanding open trough. Lalu yang ketiga ada nesting box, tempat bertelur yang nyaman dengan alas sekam atau karet untuk mengurangi telur letak. Yang terakhir adalah perch atau tenggeran yang dibutuhkan untuk memenuhi perilaku alami ayam dan mengurangi stres menurut Blatchford et al. Tahun 2012. Manajemen lingkungan dan pemeliharaan peralatan sangat penting karena kandang open house sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sehingga manajemen suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara harus optimal. Suhu ideal untuk ayam layer adalah 20 hingga 24% dengan kelembaban 60 hingga 70%. Selain itu, pembersihan tempat pakan dan minum harus dilakukan rutin untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Studi oleh Dawkins et al. Tahun 2004 menunjukkan bahwa kandang dengan manajemen peralatan yang baik dapat meningkatkan feed conversion ratio dan produksi telur hingga 5-10%. Menurut NRC atau National Research Council tahun 1994, pada fase layer atau usia kurang lebih 18 minggu hingga akhir masa produksi, pemeliharaan ayam petelur di kandang open house memerlukan perhatian khusus terhadap manajemen nutrisi dan peralatan kandang. NRC merekomendasikan pemberian protein sebesar kurang lebih 17% serta energi metabolisme sekitar 2.900 kilokalori per kilogram pada dalam fase awal layer, lalu menurun menjadi 2.550 sampai 2.700 kilokalori per kilogram pada fase puncak dan akhir masa produksi. Selain itu, kalsium yang tinggi sekitar 4,25 sampai 4,5% sangat dibutuhkan untuk membantu pembentukan cangkang telur yang kuat dengan rasio CA/P sekitar 12:1 sesuai rekomendasi. Menurut Poultry Hub Australia, konsumsi pakan rata-rata mencapai 100 sampai 105 gram per ekor per hari dan kebutuhan energi metabolismenya berada di kisaran 2.725 sampai 2.860 kilokalori per kilogram. Hal ini sejalan dengan data dari eOrganic yang menyebutkan kebutuhan energi puncak layer adalah 2.778 sampai 2.867 kilokalori per kilogram dengan protein kasar 16,5% serta kalsium 3,88 sampai 4%. Sementara pasca puncak produksi, energi diperkirakan menurun menjadi 2.734 sampai 2.867 kilokalori per kilogram.
Contoh pakan yang biasa digunakan antara lain campuran jagung giling, bungkil kedelai, dadak halus, tepung ikan, dan mineral premix. Alternatif lainnya adalah menggunakan layer feed komersial seperti dari Java, Charon Pokpan, atau Wonokoyo yang sudah diformulasi sesuai standar nutrisi NRC. Air minum juga harus tersedia ad libitum karena konsumsi air mencapai 2,2 sampai 2,5 kali konsumsi pakan. Kekurangan air dapat mengganggu metabolisme dan menurunkan produksi telur. Dalam sistem open house, tempat pakan dan minum perlu disebar merata agar semua ayam mudah mengaksesnya. Ventilasi alami sangat krusial untuk menjaga suhu dan kelembapan ideal, sementara pencahayaan diatur mulai 14 jam terang pada minggu ke-18 sampai 19, lalu meningkat hingga 16 jam pada minggu ke-22 sampai 25. Didukung lampu bohlam kuning dengan timer otomatis agar ritme bertelur tetap optimal. Ketika ayam petelur memasuki fase layer, ada beberapa sangkar yang lazim digunakan dalam pemeliharaannya. Yang pertama ada kandang baterai dengan sistem open house. Jadi kandang baterai ini merupakan kandang yang berderet, umumnya digunakan peternak di Indonesia pada saat pemeliharaan layer dengan bangunan yang berbentuk panggung. Untuk kandang ini per cage-nya atau per kotak itu biasanya diisi 1 hingga 2 ekor ayam, dan jenis penataan cage atau baterainya ini biasanya peternak menggunakan pola V, pola W maupun pola VW. Kelebihannya adalah tentu efisiensi lahan, mudah dalam kontrol kesehatan maupun produksi masing-masing ayam. Kandang yang umum digunakan yang kedua ada kandang closed house untuk ayam petelur. Jadi kandang closed house ini adalah suatu sistem kandang modern yang tertutup dan terkontrol. Ini digunakan untuk memelihara ayam petelur secara intensif. Sistem ini berbeda tentunya dengan kandang tradisional karena menggunakan teknologi untuk mengatur suhu, kelembaban, pencahayaan, ventilasi, pemanenan telur yang sudah diotomatisasi, dan pemberian pakan dan minum yang juga udah otomatis. Untuk karakteristiknya kandang closed house ini tentunya yang pertama ada tertutup rapat, jadi dinding dan atap itu tertutup rapat guna mencegah masuknya udara luar baik debu, hama, dan penyakit juga masuk ke dalam kandang. Kedua ada mekanisme ventilasi, jadi ada penggunaan fan atau exhaust fan guna mengoptimalkan ventilasi sirkulasi udara. Yang ketiga ada sistem pendinginan agar pengaturan suhu ruangan itu berada pada kondisi ideal. Yang keempat ada penerangan yang juga sudah diotomatisasi. Yang kelima kandangnya itu bertingkat. Guna dari kandang bertingkat ini adalah untuk menghemat ruang serta memudahkan pemanenan telur. Yang keenam pemanenan telur sudah dilakukan oleh mesin atau otomatis, jadi efisiensi tenaga kerja. Pemberian pakan dan minum juga otomatis. Sistem otomatisasi pakan dan minum untuk efisiensi tenaga kerja serta kestabilan produksi. Nah, untuk pemberian pakan dan minum otomatis ini keunggulan lainnya juga FCR-nya biasanya jauh lebih baik. Ya, itu ada kandang cage free layer system. Jadi cage free ini berarti ayam tidak dikurung di kandang baterai, kandang rak bertingkat di dalam pemeliharaannya, melainkan si ayam hidup bebas di dalam kandang luas yang dilengkapi tempat bertelur, tempat makan, tempat minum, tempat bertengger dan bermain. Tapi ayam masih berada di dalam kandang tertutup, bukan dilepas liar di luar. Untuk struktur umum pada kandang cage free ini, yang pertama mereka menggunakan lantai kandang, bisa litter system yaitu penggunaan sekam atau pasir ataupun kombinasi panggung plus litter. Kelemahannya perlu dibersihkan berkala untuk mencegah amoniak naik yang menimbulkan penyakit. Yang kedua dilengkapi area bertelur atau nest box. Kotak-kotak nyaman, gelap itu digunakan untuk ayam bertelur. Nah, di dalam nest box ini bisa otomatis, jadi telurnya bergulir ke tempat penampungan. Yang ketiga ada tenggeran. Tenggeran ini tentunya tempat ayam bertengger pada saat istirahat, bisa disusun vertikal, bisa disusun horizontal, tergantung dalam pemaksimalan ruang yang ingin digunakan. Yang keempat ada area pakan dan minum. Ini diletakkan merata dan mudah dijangkau, bisa manual, bisa juga otomatis. Kebanyakan otomatis penggunaannya ya biasanya nipple drinker dan auger feeder. Yang kelima sistem pencahayaan, ini disesuaikan untuk siklus bertelur. Dan yang keenam ada ventilasi. Ventilasinya tergantung
kandang yang digunakan itu sistemnya apa, open house kah atau close house. Kalau open house biasanya jendela dan tirai itu manual. Kalau close house dilengkapi exhaust fan, inlet, dan cooling fan. Kelebihan dari sistem cage free ini tentunya kesejahteraan ayam akan meningkat. Bisa menjadi nilai tambah produk karena bisa menggunakan label animal welfare, bisa menggunakan label free range yang mendongkrak harga telur. Yang ketiga, performa telur tetap baik jika manajemennya benar. Yang keempat, disukai konsumen modern di pasar ekspor, terutama di Eropa dan Jepang karena mereka sudah memperhatikan animal welfare atau kesejahteraan hewan di dalam pembelian produk. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vicky Nila Perwita, sarjana dokter, dan dokter hewan Bambang Sutrisno MP, manajemen vaksinasi mempunyai peranan penting dalam keberhasilan ternak ayam petelur. Vaksinasi merupakan suatu usaha untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Program vaksinasi umum yaitu ada ND, Newcastle Disease, vaksin aktif setiap 1-2 bulan atau inaktif tiap 2-3 bulan. Lalu ada IB, infectious bronchitis, kombinasi vaksin aktif dan inaktif sesuai jadwal. Lalu ada AI, avian influenza, 3 kali sebelum produksi, 2 kali saat layer. Lalu ada IDS Coriza dan N Coriza, menyesuaikan dengan umur dan tingkat resiko ke lingkungan. Lalu ada obat-obatan, antibiotik, dan antiparasit sesuai kebutuhan dan pengawasan dokter hewan. Lalu untuk obat-obatan ada vitamin dan suplemen diberikan rutin untuk mendukung imun terutama stres atau pasca vaksin. Perbedaan close house dan open house yaitu untuk close house sendiri lingkungan terkontrol, resiko penyakit lebih rendah, dan jadwal vaksin lebih stabil. Untuk open house terbuka terhadap cuaca dan infeksi luar, vaksinasi dan obat lebih adaptif. Manajemen sanitasi kandang open house fase layer. Sanitasi kandang open house pada fase layer merupakan aspek kritis untuk mencegah penyakit dan mempertahankan produktivitas ayam. Langkah utama meliputi pembersihan rutin termasuk dekontaminasi lantai, dinding, dan peralatan, lalu desinfeksi berkala, serta pengendalian vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan kutu. Menurut Deru et al. Tahun 2005. Menurut Guan et al. Tahun 2010, desinfektan yang efektif seperti formalin, iodin, atau quaternary ammonium compounds direkomendasikan untuk membunuh patogen seperti Salmonella dan E. coli. Frekuensi desinfeksi minimal 1-2 kali per siklus produksi dengan fogging atau spraying untuk menjangkau area sulit. Manajemen litter seperti sekam atau serbuk kayu juga harus diperhatikan. Kelembaban litter lebih dari 30% dapat memicu pertumbuhan bakteri dan amonia yang merusak saluran pernapasan ayam menurut Sim et al. Tahun 2011. Peralatan pendukung sanitasi kandang open house meliputi sistem pencucian tekanan tinggi yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang menempel pada lantai dan dinding kandang sebelum desinfeksi. Lalu ada alat penyemprot desinfektan untuk memastikan distribusi desinfektan merata, terutama di area nesting box dan feeder. Lalu ada peralatan pengelola litter seperti litter turner untuk membalik litter basah dan amonia absorber untuk menetralisasi gas berbahaya menurut Malone tahun 2005. Yang terakhir ada peralatan biosecurity, contohnya food bath atau rendaman desinfektan di pintu masuk dan rodent trap atau perangkap tikus untuk mencegah kontaminasi silang. Sanitasi kandang open house harus diintegrasikan dengan pengontrolan lingkungan. Suhu tinggi lebih dari 30 derajat Celcius dan kelembaban lebih dari 70% mempercepat pertumbuhan patogen sehingga diperlukan ventilasi cross flow untuk menjaga kondisi yang optimal. Pemantauan kualitas udara atau kadar amonia kurang dari 10 ppm dengan gas detektor juga penting untuk mencegah gangguan pernapasan ayam. Studi oleh Oliveira et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa kandang dengan sanitasi terstandar dapat menurunkan mortalitas ayam hingga 15% dan meningkatkan produksi telur 5-7%.